Kembali lagi di channel kami, Tapak Jala. Di video kali ini kita akan menguak kisah beribadah selama 500 tahun tapi masih diseret ke neraka. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, pastikan Anda sudah subscribe channel ini serta klik tombol lonceng agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi video terbaru kami. Beribadah selama 500 tahun tapi diseret ke neraka. Setiap orang tentu menginginkan selamat dunia akhirat serta menikmati segala anugerah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Surga dan neraka merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba yang telah melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Akan tetapi pada hakikatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh di atas segala-galanya. Bahkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pula seorang hamba bisa masuk surga dan diselamatkan dari api neraka. Di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihaini karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Handawaihi bin Nu'aim Al-Dabbi At-Tamani An-Naisaburi, beliau menuturkan, suatu ketika sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an mengisahkan, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami para sahabatnya dan bercerita, Jibril alaihissalam baru saja keluar dari tempatku. Ia berkata, wahai Muhammad, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki seorang hamba yang telah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun. Ia tinggal di atas sebuah bukit yang panjang dan lebarnya 30 kali 30 hasta. Bukit itu dikelilingi lautan seluas 4.000 farsah, kurang lebih 32.000 km. Dari segala penjuru, satu farsah sama dengan 8 km atau 3/4 mil. Bukit itu memiliki satu mata air sebesar ibu jari yang memancarkan air nan bening untuknya. Ia menetap di bawah bukit itu untuk keperluan makan. Sebatang pohon delima setiap malam memberinya satu buah yang matang. Hari-harinya ia habiskan untuk beribadah. Bila sore menjelang, ia turun dari atas bukit dan melakukan wudhu. Kemudian ia mengambil buah delima itu dan memakannya. Lalu ia melaksanakan sholat. Sebelum ia meninggal, ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mencabut nyawanya saat sedang bersujud dan agar jangan memberi kesempatan kepada bumi atau benda-benda lainnya merusak jasadnya sampai ia dibangkitkan kembali pada hari kiamat nanti dan tetap dalam keadaan bersujud. Jibril berkata, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya. Kami selalu melewatinya bila kami turun ke bumi dan bila kami naik kembali ke langit. Kami mendapatkan kabar dalam ilmu Tuhan bahwa ia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kemudian didudukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, masukkanlah hambaku ini ke surga atas berkat rahmatku. Ahli ibadah berkata, tapi wahai Tuhanku, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masukkanlah hambaku ke surga atas berkat rahmatku. Ahli ibadah itu masih bersikeras, wahai Tuhanku, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, timbanglah pada hambaku ini antara nikmat yang telah aku berikan dengan amal perbuatannya. Maka didapati bahwa nikmat penglihatan telah meliputi ibadah selama 500 tahun itu, belum lagi nikmat-nikmat badan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, masukkan ia ke dalam neraka. Ketika ahli ibadah itu diseret ke neraka, maka ia pun berkata, wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam syurga dengan rahmatmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, bawakan ia kemari.
maka didatangkan ahli ibadah tadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya pada ahli ibadah, "Siapakah yang menjadikan kamu dari tidak ada menjadi ada?" Ahli ibadah menjawab, "Engkau wahai Tuhanku." Allah Subhanahu wa taala bertanya pada ahli ibadah, "Apakah semua itu dari usahamu atau sebab rahmatku?" Ahli ibadah menjawab, "Bahkan semua itu sebab rahmatmu." Allah Subhanahu wa taala bertanya pada ahli ibadah, "Siapa yang telah memberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah selama 500 tahun?" Ahli ibadah menjawab, "Engkau wahai Tuhanku." "Siapa dat yang telah menempatkanmu di sebuah bukit yang terletak di tengah-tengah deburan ombak samudra, mengeluarkan mata air tawar dari air yang asin, mengeluarkan buah delima setiap malamnya, padahal delima hanya berbuah sekali dalam setahun, dan engkau telah memintanya agar mencabut nyawamu saat engkau sedang bersujud, dan aku mengabulkan semua permintaanmu itu?" Ahli ibadah menjawab, "Engkau wahai Tuhanku." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Semua itu berkat rahmatku, dan dengan rahmatku pula engkau masuk surga. Masukkanlah hambaku ini ke surga. Sebaik-baik hamba adalah engkau wahai hambaku." Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke surga. Malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Segala sesuatu itu terjadi hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad." Betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Ia memasukkan hambanya ke surga semata-mata karena rahmatnya, dan memasukkan mereka ke neraka karena memang murni keadilannya. Kisah ini menceritakan bahwa sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, rahmat Allah lah yang akan memasukkan kita ke surga dan menyelamatkan kita dari siksa neraka. Semoga kita tergolong hamba yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala serta memperoleh syafaat Rasulnya. Dukung terus channel kami dengan like, subscribe, dan klik tombol lonceng agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan video terbaru kami. Dan jangan lupa untuk share video ini ke semua kalangan agar kita semua tahu betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada semua hambanya.